Seperti permata ku di matamu, kau jadikanku milik kesayanganmu. Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Haleluya, puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam program renungan yang setiap hari kita dengarkan, dan tentunya memang kita perlu mendengar firman Tuhan, kita perlu mengenal isi hati Tuhan. Oleh sebab itu, program renungan harian yang dibuat oleh GPD Shoshanim biarlah menjadi berkat buat orang banyak, jadi berkat buat kita sekalian. Nah, puji Tuhan, saat ini kita akan melihat beberapa ayat firman Tuhan sebagai renungan kita pada program hari ini di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kita bacakan, ini khotbah Yesus di atas bukit ya. Bagian ini adalah bagian yang khusus. Saya bacakan mulai ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, disinilah kita akan melihat bagaimana Tuhan memberikan satu gelar kepada kita. Gelar ini juga merupakan satu tugas kita, tugas orang percaya. Ya, tidak serta-merta orang yang bertugas menyampaikan firman Allah, yaitu mereka secara formal mengikuti pendidikan khusus, pendidikan Alkitab dan lain sebagainya. Tetapi di sini dikatakan bahwa kita sebagai orang percaya, saudara-saudara, kamu adalah garam dunia. Jadi setiap orang percaya, setiap anak-anak Tuhan yang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, digelari kita adalah garam dunia. Kenapa saudara-saudara kita disebut sebagai garam dunia? Karena hanya orang percayalah yang mampu mewarnai atau memberikan satu cita rasa bagi dunia. Jadi Tuhan memang percayakan ini satu sifat khusus dari orang percaya ya. Garam itu menahan kebusukan, garam itu memberikan cita rasa terhadap makanan. Jadi dunia ini sedang mungkin busuk, lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang percaya itu harus menahan itu, menahan kebusukan, menahan sesuatu yang membuat dunia ini lenyap ya dengan segala keinginannya. Akan tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, sekalipun kita disebut sebagai orang ataupun orang percaya yang diumpamakan sebagai garam dunia, cuman jangan sampai garam itu menjadi tawar.
Kalau garam itu menjadi tawar, nggak perlu lagi diasinkan. Karena apa? Kalau mau mengasinkan dia itu terlalu banyak harga yang harus dikeluarkan, ya. Pasti garam itu kalau sudah jadi tawar tinggal dibuang aja, ya. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita mengenal gelar yang Tuhan berikan kepada kita, dan juga ini merupakan fungsi, tugas khusus supaya menggarami orang lain, menggarami dunia ini, ya, dengan cita rasa, dengan firman Tuhan, dengan hadirnya Kristus dalam kehidupan kita, ya, memberikan garam, memberikan cita rasa, memberikan rasa enak kepada orang lain, ya. Ayat yang kedua, ke-14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi di sini juga, saudara-saudara, kalau bicara terang, tentunya akan berhubungan dengan kegelapan. Ya, kamu adalah terang, berarti yang lain gelap, saudara-saudara. Ya. Orang percaya adalah terang, menerangi kegelapan, ya, menelanjangi kegelapan, memberi arahan dan lain sebagainya. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi seolah-olah orang yang menjadi terang ini, kita sebagai orang yang percaya dikatakan sebagai terang dunia, saudara-saudara, seperti kota yang ada di atas gunung. Jadi orang akan melihat, ya, orang melihat ini orang percaya nih, bukan di bawah tetapi di atas, ya. Ini luar biasa, ini gelar kita tetapi sekaligus tugas kita, misi kita. Kemudian dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, sekaligus juga memberikan peringatan kepada kita orang percaya. Terang itu jangan taruh di bawah gantang. Terang itu jangan taruh di tempat yang membuat terang itu tidak berfungsi, tidak bercahaya. Gantang bicara mengenai makanan. Gantang bicara mengenai hal-hal yang bersifat jasmani. Jadi terang itu juga jangan sampai, saudara-saudara, hilang, redup, tidak ada fungsinya kalau taruh di bawah gantang. Nah, orang percaya, biarlah kita menyadari ini, saudara-saudara yang kekasih, ya, untuk hal-hal yang bersifat jasmani, yang membuat terang kita itu menjadi redup ataupun tidak berfungsi, jangan taruh terang itu, jangan taruh terang itu di bawah gantang, atau jangan sampai, saudara-saudara, hal-hal yang bersifat jasmani akan mengubur, menghalangi terang saudara. Tapi biarlah kita selalu, saudara-saudara, membawa terang itu pada tempat yang benar, ya. Kemudian ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Jadi bercahaya, ini tugas kita, saudara-saudara. Semua orang yang percaya, baik anak-anak, pemuda, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, yang sudah umur menengah, sudah lanjut, sudah lansia, kita punya tugas, biarlah terang kita itu bercahaya. Karena yang lain, saudara-saudara, tidak memberikan cahaya. Ada yang banyak agama mengajarkan seolah-olah ada kebaikan dan lain sebagainya, tetapi hanya Tuhan lah yang mempercayakan itu kepada kita, bahwa kita memiliki terang Kristus, kita memiliki ajaran Kristus. Semua ajaran yang Tuhan berikan kepada kita lewat firman Tuhan itu berasal dari atas, tentunya berbeda dengan orang lain, ya, pemahaman yang lain. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi bercahaya, dilihat orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi mereka akan lihat, oh, ini orang Kristen, ya, ini orang percaya, ini pengikut Kristus. Mereka bercahaya, mereka menerangi kegelapan, mereka menjadi garam dan terang dunia. Oleh sebab itu, saudara-saudara, inilah fungsi kita hadir di muka bumi. Ini kita sebagai tubuh Kristus yang mewakili Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita menjadi terang untuk bangsa-bangsa, supaya mereka boleh percaya, boleh mengenal Injil kebenaran, mereka boleh diselamatkan. Nah, dengan demikian kita melakukan tugas penyelamatan untuk bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa. Tuhan memberkati saudara dan saya. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu bahwa kami harus menjadi terang untuk bangsa-bangsa, kami harus menjadi garam untuk dunia ini.
Karena Tuhan, kamilah yang Tuhan percayakan untuk menggarami sesuatu yang mulai lenyap, mulai busuk ya Tuhan. Kamilah yang Tuhan percayakan untuk menjadi terang, menahan kebusukan, dan untuk memberikan cita rasa. Selain itu kami menjadi terang buat mereka ya Tuhan. Beri kami kuasa, kelengkapan dari tempat yang maha tinggi untuk melakukan tugas ini bagi kami. Berkati umat-Mu yang mendengarkan renungan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa pada program yang berikut. Tuhan memberkati saudara.